Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UTS, kelompok lingkungan bisnis dari kelas 24 Informatika 02 akan menghasilkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Faira Humerawi dengan NIM 24115998. Saya Natasha Nur Akila dengan NIM 24116008. Saya Ibu Gilang Fatia dengan NIM 24116025. Perkenalkan, saya Cahyar Supertiwi dengan NIM 24116035. Perkenalkan, nama saya Reksi Prasetyo Wardana dengan NIM 24116037. Ini kita ada latar belakang. Beberapa tahun terakhir Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan tarif impor dan ekspor yang makin ketat. Langkah ini menunjukkan arah baru dalam perdagangan dunia, di mana negara-negara besar cenderung lebih melindungi pasar dalam negerinya. Di tengah situasi global yang tidak menentu ini, Indonesia perlu cepat beradaptasi. Kita harus punya strategi yang tepat agar bisa tetap bersaing, menjaga stabilitas di dalam negeri, dan tentu saja mengejar target besar, yaitu pertumbuhan ekonomi 8% dan jadi negara maju. Karena itu pendekatan analisis seperti pastel yang melihat dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum jadi penting untuk memahami dampaknya dan menentukan langkah strategis ke depan. Untuk studi kasus, yaitu dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global, kebijakan tarif impor, ekspor Amerika Serikat, dan implikasinya bagi Indonesia. Untuk pertanyaannya, bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia? Lalu, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain? Yang kedua, ada analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Apa strategi yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju, mengingat adanya kebijakan tarif yang mungkin merugikan untuk negara Indonesia ini. Yang ketiga, ada analisis bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia, dan apa saja program sosial yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Yang keempat, ada pertimbangan bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia, dan apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong perkembangan teknologi lokal agar dapat bersaing di pasar global. Yang kelima, ada analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat, dan bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dalam strategi pertumbuhan ekonominya. Dan yang keenam, tinjaulah dari aspek hukum dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah hukum yang dapat diambil oleh Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonominya di forum internasional. Ya, selanjutnya itu ada di bagian ekonomi. Masalah tadi itu berdampak bagi ekonomi kita. Kayak misalnya tarif dari AS ini tinggi, ya otomatis daya saing produk kita tuh bakal turun. Itu bisa bikin ekspor kita melemah, ya, yang ujungnya bisa menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, untuk saran dan kayak strategi agar bisa tumbuh 8% tuh kemajuan Indonesia, pertama itu kita bisa dorong hilirisasi. Kayak jangan ekspor barang mentah, tapi diolah dulu di negeri gitu. Jadi kita olah di negeri, dalam negeri, baru kita ekspor hasilnya, bukan mentahnya kita ekspor. Contohnya kayak nikel. Nah, nikel itu kan kalau sekarang tuh dia langsung diekspor nikelnya. Lebih bagus sih diolah dulu kayak jadi baterai atau apa, baru diekspor gitu. Selanjutnya ada cari pasar baru. Ya, jadi kan yang kita tuh kena tarif dari AS doang. Ya, kita bisa cari incar pasar lain kayak Timur Tengah atau bagian bumi lain selain AS gitu.
Terus selanjutnya tarik investor asing. Ya sederhananya kayak ini apa? Izin usaha dan berinsentif agar investor tertarik masuk. Ya kalau investor masuk kan otomatis ekonomi kita terbantu tuh. Selanjutnya itu ada digitalisasi UMKM. Bantu UMKM supaya bisa go global lewat platform e-commerce, karena kan e-commerce ini pencapaiannya itu cukup global, jadi otomatis penjualan kita tuh dalam negeri bisa ke luar negeri juga, yang nambah ekonomi kita bakalan naik gitu. Lanjut. Lanjutnya itu ada sosial. Kalau untuk sosial tuh ada juga dampaknya terkait tarif impor ini. Itu bisa menyebabkan penurunan produksi di sektor ekspor, yang ujungnya bisa bikin masyarakat pekerja kehilangan pekerjaan, ya di PHK atau apa gitu. Hal ini tentu dampak ke kesejahteraan masyarakat. Terus program yang bisa dilakukan apa sih buat pemerintah tuh? Pertama itu ada pelatihan kerja. Bantu tenaga kerja terdampak untuk belajar keahlian baru, misalnya di bidang digital atau manufaktur modern. Kalau kita kasih pelatihan kan otomatis dia kayak dapat ilmu baru, khususnya kalau di bidang digital kan dia bisa mencakup pasar luar juga, yang otomatis nambah perekonomian kita juga. Lalu selanjutnya perluas jaminan sosial, perkuat BPJS ketenaga kerjaan dan program bantuan tunai. Nah ini kan kalau di atas tuh pekerjaan udah pada banyak pekerja pada kehilangan pekerjaan. Nah selama nggak bekerja tuh harusnya mereka dapat bantuan dari pemerintah, supaya supaya mereka bisa kembali ke posisi awal lah, posisi kayak mereka dapat kerja lagi gitu. Nah terus kan mereka kehilangan kerja, nggak ada pemasukan. Nah selanjutnya itu dukung UMKM lokal, kasih subsidi bunga, pelatihan atau akses ke pasar internasional. Nah ini penting karena UMKM lokal kan penggerak ekonomi di negara. Nah kalau dia diberi pelatihan terus dikasih subsidi sama dikasih akses ke internasional, kan otomatis dia jangkauannya lebih besar, terus pemahaman tentang jualan tuh lebih tinggi, lebih bagus lah terkait jualan. Ya otomatis kalau udah bagus dia tuh bakalan kayak penghasilannya pasti lebih banyak juga, yang ujung-ujungnya bisa bikin negara bagus. Selanjutnya ke teknologi. Bagaimana pengaruhnya ke teknologi dan inovasi? Kalau tarif impor teknologi tinggi naik, maka biaya untuk mengadopsi teknologi baru di Indonesia juga makin mahal. Ini bisa memperlambat inovasi industri kita. Langkah yang bisa diambil, yang pertama, perkuat riset lokal. Kembangkan teknologi sendiri lewat kerjasama antara pemerintah, kampus, dan industri. Yang kedua, bantu startup teknologi. Kasih insentif pajak, akses pendanaan, dan juga kemudahan regulasi. Yang ketiga, ada bangun ekosistem inovasi. Ciptakan lebih banyak inkubator dan teknopark di kota-kota besar. Selanjutnya ke bagian lingkungan. Apa sih dapat lingkungannya? Kalau Amerika Serikat mulai memproduksi dalam negerinya dan memperketat standar lingkungan, sementara kita justru meningkatkan ekspor bahan mentah, bisa terjadi eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Yang pertama, dorong ekonomi hijau, perluas penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan bioenergi. Yang kedua, beri insentif untuk industri ramah lingkungan. Misalnya, pengurangan pajak untuk pabrik yang mematuhi standar lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu bangun reputasi produk hijau di Indonesia. Produk seperti kopi organik atau tekstil ramah lingkungan bisa mempunyai nilai yang lebih di pasar global.
Selanjutnya, legal atau hukum. Apa dari sisi hukumnya? Indonesia punya hak untuk menggugat kebijakan tarif AS jika dianggap tidak adil, terutama lewat WTO. Selain itu, kita juga perlu memperkuat posisi dalam perjanjian dagang bilateral. Langkah hukum yang bisa ditempuh itu ada 3. Yang pertama, menggunakan forum internasional seperti WTO untuk menggugat kebijakan tarif yang diskriminatif. Yang kedua, yaitu memperkuat kontrak perdagangan internasional supaya ada perlindungan hukum untuk pengusaha Indonesia. Yang ketiga, yaitu ada negosiasi ulang perjanjian dagang agar lebih seimbang dan melindungi kepentingan nasional. Yang selanjutnya yaitu ada rekomendasi strategi untuk Indonesia. Untuk menghadapi tantangan global seperti kebijakan tarif AS dan pada saat yang sama mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dan status negara maju. Berikut beberapa rekomendasi strategis. Ada 3. Yang pertama, diversifikasi mitra dagang. Jangan bergantung pada satu negara. Perluas pasar ekspor ke Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan. Contohnya, ekspor baja Indonesia ke Timur Tengah tumbuh 18% dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, hilirisasi industri dan ekonomi digital. Jadikan Indonesia sebagai produsen barang jadi, bukan cuma mengekspor bahan mentah. Hilirisasi nikel, bauksit, dan CPO adalah kunci. Selain itu, digitalisasi UMKM harus terus digenjot agar bisa masuk ke pasar luar negeri. Yang ketiga, yaitu dorong R&D untuk teknologi lokal. Tingkatan investasi di bidang riset dan teknologi, dana riset nasional bisa dinaikkan ke 1% dari PDB. Fokus pada teknologi strategi seperti AI, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Oke, lanjut untuk kesimpulannya, yaitu kebijakan tarif impor atau ekspor Amerika Serikat menciptakan tantangan besar bagi Indonesia, terutama dalam hal ekspor, stabilitas ekonomi, dan hubungan internasional. Melalui pendekatan pastel, kita melihat bahwa dampaknya luas dan saling berkaitan. Untuk menghadapi situasi ini, Indonesia perlu mengambil langkah strategis yang menyeluruh, mulai dari memperkuat diplomasi, mendorong hilirisasi industri, hingga mempercepat inovasi teknologi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tetap bisa tumbuh dan maju di tengah ketidakpastian global. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.